Jumpa lagi dengan Safrial TV pada usia ke-100 hari. 100 hari berarti 3 bulan 10 hari. Saudara-saudara sekalian, ada kisah yang menarik mau saya sampaikan kepada Anda. Sebagaimana saya katakan bahwa ini dunia baru bagi saya. Sebagai pengelola Safrial TV, channel yang mengkhususkan bidang bahasa, budaya, dan sastra. Kebetulan saya pengajar di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unri, dan sudah lama menspesialiskan diri dari mulai kuliah tingkat S1, S2, dan alhamdulillah menyelesaikan S3 di Malaysia, di UKM. Saya memfokuskan diri dalam bidang susastra dan pengajarannya. Sebetulnya ini di samping ada minat, juga ada motivasi dari guru besar saya. Kalau saya katakan sekarang saya berani mengambil inisiatif untuk memanggilnya Tuan Guru, yaitu UU Hamidi. Ialah mencakoki pikiran-pikiran saya, memancing minat-minat saya dalam bidang susastra. Mulai dari saya masuk ke universitas menjadi mahasiswa beliau tahun 1981. Bahkan cakokan ini tidak selesai di situ saja. Setelah saya menjadi tenaga pengajar di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai alma mater saya, beliau tiba-tiba membuat surat kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bunda Sayyidah Dahlan. Beliau mengatakan akan mengurangi waktu mengajar dan melepaskan mata kuliah sastra itu. Beliau pilih saya, yang menurut saya belum mempunyai kemampuan untuk menguasai ilmu itu sesuai dengan kualitas beliau. Bahkan untuk meyakinkannya, saya sempat menurut beliau ketika mengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Pekanbaru yang bertepatan di Jalan Pelajar. Saya tunggu beliau, sebelum mengajar saya sampaikan, kenapa harus saya diberikan tugas menggantikan beliau mengajar di Program Studi Bahasa Sastra Indonesia untuk beberapa mata kuliah susastra. Beliau dengan singkat mengatakan, Anda yang pantas. Antara tersanjung dan terbebani. Mulai dari itulah saya dibebani mengajar mata kuliah yang menyangkut bidang susastra. Alhamdulillah, kalau diibaratkan saya anak beliau, didikan saya juga ada, berarti anak saya, cucu beliau, kita sudah bisa mengkaderisasi dosen-dosen yang mengajar bidang susastra. Meskipun ilmunya di bidang susastra bukan dapat dari saya secara utuh, tapi paling tidak saya bisa memberikan motivasi. Saudara-saudara sekalian, itulah yang terjadi sampai sekarang. Pada semester ini tahun 2020, tepatnya pada semester ganjil, saya dibebani memegang 3 mata kuliah. Teori sastra, apresiasi puisi, dan sanggar sastra. Dengan 5 kelas. Angkatan 2020 untuk teori sastra, angkatan 2019 untuk apresiasi puisi, dan angkatan 2018 untuk sanggar sastra. Ini cukup berat, karena yang saya pegang itu 5 kelas. Totalnya lebih kurang 200 mahasiswa. Ditambah lagi kasus COVID, perkuliahan jarak jauh.
sebelum perkuliahan itu dimulai pada tanggal 21 September 2020, saya selalu berenung. Menung malam-malam, merenungkan bagaimana caranya. Sedangkan tatap muka saja, terkadang kita tidak dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Meskipun kita secara total sudah mengajar, tapi daya tangkap mahasiswa itu lemah. Kemampuan membaca mahasiswa itu rendah. Penguasaan ilmu mereka kurang. Sebagian besar mahasiswa orientasinya bagaimana mendapat nilai yang bagus. Dan saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa, tolong dikoreksi lagi itu niatnya. Kuliah itu tujuannya bukan mencari nilai, tetapi mencari ilmu. Nilai itu sebagai akibat. Kalau Anda pintar, akibatnya nilai Anda bagus. Tapi kalau Anda pintar, Anda menguasai ilmu, dosennya mengasih nilai Anda rendah, yang goblok itu adalah dosennya. Kalau ukurannya adalah penguasaan ilmu. Tapi kalau ada unsur lain, misalnya unsur sikap, itu lain hal. Dosen berhak memberi nilai tentang perilaku. Nah, saudara sekalian, akhirnya saya putuskan sebelum perkuliahan dimulai, harus ada terobosan. Perkuliahan jarak jauh ini harus dilengkapi dengan sebuah video yang bisa dinikmati oleh mahasiswa. Meskipun video itu bukanlah satu hal yang sempurna. Paling tidak memancing minat mereka. Mereka bisa mengulang-ulang dan mereka bisa menjadi pintu masuk untuk menambah atau menggali lagi materi yang akan kita ajarkan. Itulah akhirnya saya memutuskan membuat channel. Berhari-hari saya mempelajari dunia YouTube. Beberapa channel YouTube, baik yang sudah lama, yang sudah terkenal di Indonesia, maupun yang baru, saya buka. Mulai dari channel Rans TV, Baim Wong, Atta, dan sederet artis, sampai kepada yang pemula, Helmi Yahya, Refli Harun, itu saya amati. Podcast juga begitu. Ada Deddy Kobuzer, kemudian ada Gading Martin yang baru dengan channel kuinya, dan beberapa temannya, kita amati. Saya amati. Lalu saya ajak teman saya berdiskusi. Alhamdulillah saya punya teman yang masih muda, baru menyelesaikan studi. Namanya Fahri. Ia baru menyelesaikan studi S1-nya di jurusan hubungan internasional di Visipol Universitas Riau. Kebetulan sekali, karena ia menunggu wisuda dan ijazah, ia berkenan tinggal di rumah saya. Inilah teman saya berdiskusi. Dan Fahri dengan segala keterbatasan, tapi ia ingin belajar membuat channel sesuai dengan takat saya, kami berdiskusi. Ada beberapa teman seniornya, kebetulan juga anak saya, yang kebetulan sering tidur di rumah, tempat kita diskusi. Arif misalnya, ada Eko misalnya. Kita diskusi, dan termasuk anak saya, Kori, Adinda Kori Terasa Mulia, mantan gubernur mahasiswa Visipol Unri. Kita diskusi. Tapi yang berminat membantu saya cuma satu, Fahri. Nah, akhirnya dibantu oleh sumber-sumber lain, kita membuat channel Safrial TV. Itu pun membuat logonya kita mencari konsep logo yang mana yang tepat. Kebetulan tanda tangan saya konsepnya adalah dolar. Jadi kalau orang melihat tanda tangan saya, sebetulnya konsepnya adalah dolar. S dan F. Saya kebawahkan Safrial, dan entah kenapa saya menemukan logo dolar itu.
di simbol-simbol yang ada di program HP saya. Lalu saya berikan tahu kepada Fahri yang kebetulan berada di kafe dengan beberapa temannya, ini logo kita. Nah, kami terus berdiskusi dengan jarak jauh. Itulah akhirnya muncul logo seperti dolar itu. Saudara-saudara sekalian, bukan sampai di situ. Saya dapat reaksi dari mahasiswa, lalu saya tanyakan juga, ini terbebani oleh mereka atau tidak? Saya tidak tahu, apakah jujur mereka mengatakan kepada saya, atau dengan terpaksa sebagai basa-basi. Saya tanyakan kepada mereka masing-masing yang perkuliahan dengan saya. Sebelum perkuliahan dimulai, saya tanyakan, bagaimana dengan video saya? Rata-rata mengatakan komennya, terima kasih Pak, untung ada video Pak, bisa kami ulang berulang-ulang kali Pak. Dan itu menambah keyakinan saya untuk melanjutkan program itu. Sebetulnya ada 3 cara saya mengajarkan perkuliahan, menyajikan perkuliahan. Pertama, melalui video yang saya tayangkan semalam sebelum perkuliahan dimulai. Yang kedua, diskusi ketika kita secara online. Kita kuliah dengan menggunakan Google Meet. Lalu di situ kita berdiskusi, tanya jawab, apa saja tentang video, tentang materi perkuliahan yang mereka tidak mengerti. Saya akan jelaskan semaksimal mungkin. Tentu saya juga menjaga beban paket yang mereka miliki, karena bukan saya saja yang tempat mereka kuliah. Banyak mata kuliah lain. Kalau paket mereka habis, kan kasihan. Nah, saya juga batasi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab secara online. Mereka datang ke rumah saya. Diutus oleh 1 atau 2 orang dengan membawa 10 pertanyaan. Itulah saya jawab lagi. Dengan diskusi di depan jendela. Kita diskusi. Sebagai orang yang kreatif, saya juga tetap memonitor konten-konten yang ada pada channel Safril TV. Bagaimana reaksinya? Bagaimana animonya? Penonton juga. Mungkin ada rasa keberatan mereka mungkin dan tidak mau mengatakan kepada saya, dan diskusi itu berlangsung cuma 2 kali, 1 kelas. Akhirnya saya hentikan. Lalu apalagi? Saya punya beban juga bagaimana mereka juga termotivasi kuliah, bukan hanya karena guru. Karena banyak para alumni kami tamat tidak jadi guru. Bahkan terang-terangan memutuskan tidak mau jadi guru, mengambil jalur lain. Akhirnya saya menjumpai para alumni. Ada beberapa alumni yang saya jumpai, seperti Taufik Ikram Jamil, Edi Ahmad RM, Mustamir Talib. Kemudian ada lagi yang muda, Koko, yang jadi guru SD dan merangkap jadi YouTuber. Bahkan ada yang DO. Ada yang juga wirausaha, Evan yang sekarang punya studio, dan yang buka wirausaha. Alhamdulillah responnya mereka cukup bagus. Artinya saya melihat ketika konten itu dibuka, mereka juga mengamati. Saudara sekalian, tapi bukan itu sesuatu yang menarik lagi. Ada lagi yang menarik. Safril TV berusaha mempunyai anak. Ketika dalam perkembangannya, dan saya terus belajar tentang bagaimana kehidupan dalam bermain sosial media ini, apa kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya. Kalau dulu ketika tahun 80-an, 90-an, sebelum media sosial ini semarak seperti sekarang ini, kami menanamkan ilmu tambahan itu bidang jurnalistik. Maka lahirlah beberapa jurnalis di Riau ini. Ada Denny Kurnia, ada Taufik Ikram Jamil, ada Sutrianto, Kazeni Kairs, Mustamir Talib, Mur Parsaulian, Haryanto Hadi, dan sederet nama di bidang jurnalis. Sekarang saya bertekad bagaimana melahirkan YouTuber-YouTuber baru. Apalagi YouTuber baru ini, kalau dia serius, dia menjadi YouTuber, dia akan dapat penghasilan. Dan pikiran saya panjang. Kenapa tidak? Kalaulah di S1 mereka berhasil menjadi YouTuber,
dan mereka punya penghasilan seperti Koko yang sekarang menjadi guru SD, kenapa tidak? Ketika mereka ingin melanjutkan ke S2, bahkan S3, mereka punya dana sendiri. Mereka tidak menunggu kesempatan mendapat beasiswa. Saya katakan mereka menciptakan beasiswa sendiri. Alhamdulillah, Safrial TV, kalau boleh saya katakan, sudah punya anak, sudah. Ada lebih kurang 200 channel baru yang sekarang fokusnya di bidang bahasa dan sastra. Tentu mereka tuh masing-masing masih orientasinya konten tugas belajar, tugas mata kuliah yang mereka buat. Ada yang membuat konten penerapan teori sastra untuk angkatan 2020. Kalau pecinta Safrial TV menonton ada channel-channel yang membahas itu, meskipun kami tahu dari universitas lain juga ada, maka dari mahasiswa kita ada 40 channel yang membicarakan tentang teori sastra. Bukan hanya membicarakan tentang ilmunya, tapi mengaplikasikan teori sastra sampai akhir mata perkuliahan, yaitu pertemuan ke-16. Bahkan dikasih bonus yang ke-17, karena begitu banyaknya teori sastra yang harus kita sajikan. Kedua, mahasiswa yang menulis puisi, mulai dari puisi satu larik, muncul peribahasa-peribahasa baru, muncul pantun-pantun baru yang dijadikan puisi, muncul sayur-sayur baru yang dijadikan lagu. Jadi ada pantun yang dijadikan lagu, ada syair yang dijadikan lagu, ada balada yang dijadikan lagu, ada soneta yang dijadikan lagu. Bahkan mereka merambah kepada lagu anak-anak. Luar biasa. Ada 40 channel yang mengekspos karya-karya mereka. Di bidang sanggar tidak kalah serunya. Di samping mereka juga menciptakan lagu, mereka juga jadi jurnalis. Mereka membuat podcast, mereka juga membuat laporan. Pandangan mata mereka. Dan luar biasa. Meskipun kita menyadari masih banyak kekurangan untuk menjadi YouTuber sejati. Tapi kita berharap semoga mereka mempunyai minat menjadi YouTuber dan lebih produktif lagi setelah perkuliahan ini berakhir. Kalau dilihat beberapa orang memang berbakat. Bahkan mohon maaf saya katakan, subscribe-nya saja bisa mengalahkan subscribe saya yang baru belum mencapai 500 dalam usia yang 100 hari. Mereka membuat 3 konten saja sudah mencapai 300 lebih. Ketika hal itu saya selidiki, kok bisa ya subscribe mereka lebih tinggi? Nyatanya sebelum mereka membuat channel di YouTube, mereka mempunyai media lain, Facebook, Twitter, dan Instagram. Bahkan ada yang dari SMP punya IG itu. Ketika saya tanya, IG kamu ada berapa followernya? Dengan tanpa basa-basi dia katakan, sudah 2000 Pak. Sementara saya belum mengaktifkan IG saya dan Facebook saya. Itulah yang terjadi. 100 hari Safrial TV mempunyai anak 200 channel baru YouTube. Mudah-mudahan 2 channel baru ini bukan hanya untuk perkuliahan saja, tapi menciptakan YouTuber baru yang sangat edukatif, sangat beretika. Karena saya selalu menganjurkan agar mereka menjaga rambu-rambu Undang-Undang ITE, jangan bicara sara, dan jangan melanggar kode etik jurnalistik. Mereka harus berakhlak yang baik kalau dapat menanamkan sifat Rasulullah, sidik, amanah, tablik, fatonah. Kami memang tidak menggembar-gemborkan secara massal revolusi akhlak,
Tapi kami memulai dari channel-channel kami ini, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai susastra. Mudah-mudahan salah satu dari revolusi akhlak itu dengan cara menggalakkan kehidupan bersusastra di tanah air ini. Susastra membentuk kepribadian manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.